alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Sekarang kita masuk bab yang terakhir, bab penutup. Insyaallah kita ambil hari ini sama besok rencana, insyaallah. Yaitu bab tawabi. Bab at-tawabi, pengikut. Ini bab sengaja diletakkan terakhir karena ikut kepada apa-apa yang telah lewat. Dia ini bisa ikut pada rofa, bisa ikut pada nasab, bisa ikut pada jar, bahkan bisa ikut pada jazm. Makanya diakhirkan. Karena bisa mengikuti semuanya. Jadi ini kata para ulama rahimahumullah ta'ala, yaitu ulama bahasa Arab. Mereka mencari amilnya. Kenapa bisa ini diharokati seperti ini? Sama dengan sebelumnya. Apa penyakitnya? Maka mereka menjelaskan, ada beberapa penjelasan. Cuman yang paling mudahnya untuk pemula, masalahnya dia kenapa diharokati seperti itu? Karena ikut kepada sebelumnya. Jadi mereka katakan amilnya adalah at-tabi'iyah. Amilnya adalah karena mengikuti. Walaupun nanti di buku kedua insyaallah kita akan dapatkan penjelasan lagi yang lebih rinci tentang ini. Cuman sebagai pemula cukup kita ketahui kata-kata yang sebentar itu yang kita akan pelajari, dia harokatnya sama dengan sebelumnya. Sebabnya adalah karena at-tabi'iyah, karena dia mengikuti sebelumnya. Itu sebagai pemula dulu. Itu sebagai pemula. Jadi dia karena mengikuti sebelumnya. Lihat at-tawabi'u arba'atu anwa'. Tawabi itu ada 4 jenis. Kata yang mengikuti sebelumnya itu ada 4 jenis. Kata yang mengikuti sebelumnya adalah apa? 4 jenis. Ini 4 saja kita bagi 2. Hari ini 2. Besok insyaallah 2. Iya, kalau tidak bisa selesai. Jadi pembahasan kita sekarang adalah at-tawabi. Dia ada 4. Ada 4 jenis. Yang pertama adalah an-na'at. Atau kadang juga disebut dengan as-sifat. Ya. Kadang juga disebut dengan apa? Sifat. Na'at artinya sifat. Itu sifat dari sebelumnya. Sifat dari apa? Sebelumnya. Misalnya kalau kita katakan begini. Ja'a, ya, Zaidun al-Aqil. Ra'aitu Zaidan al-Aqil. Marartu bi Zaidin al-Aqil. Datang Zaid yang berakal. Sifatnya Zaid itu apa? Berakal. Ra'aitu, saya melihat Zaid yang berakal. Marartu, saya lewat dengan Zaid al-Aqil yang berakal. Ini yang kita akan bahas ini. Sifat dari kata sebelumnya. Apakah sifat dari fa'il, atau sifat dari maf'ulun bih, atau sifat dari yang dijar dengan huruf jar. Iya. Ini yang kita bahas sekarang ini. Jadi ini nih sama ini dan ini namanya an-na'at. Sifat. Paham kan? An-na'at itu kalau kata menjadi na'at, maka i'rabnya ikut sebelumnya. Bacaannya. Paham kan? Jelas ini. Jadi misalnya ja'a Zaidun, maka ini kata yang menjadi sifat
dia juga harus dibaca rofa. Berarti dibaca al-akilu. Ra'aitu Zaidan al-akila. Marartu bi Zaidin al-akili. Itu kalau kata menjadi na'at. Jadi selalu harokatnya apa ikut sebelumnya. Antum paham ini na'at? Paham ini na'at? Yakin? Jadi adalah dia sebagai sifat sebelumnya. Makanya karena dia sebagai sifat harus sama, tidak boleh beda. Ini yang antum perlu perhatikan. Apanya yang sama? Harokatnya harus sama. Ya, Zaidun al-akilu. Zaidan al-akila. Zaidin al-akili. Dan juga harus sama dari sisi ma'rifah nakironya. Lah, Zaidun ma'rifah. Lah, al-akilu ma'rifah. Harus sama. Paham? Kalau seandainya Zaid saya ganti dengan rojul, antum bilang apa di sini? Rojulun ja'a rojulun. Apa? Akilun. Tidak boleh juga pakai al. Karena harus sama juga. Nakiro. Anu bang, jelas ini. Jadi dia harus sama. Pertama harokatnya. Dhamma. Fathah. Kasro. Yang kedua, harus sama ma'rifat atau nakironya. Artinya kalau yang disifati, ini namanya yang disifati sebelumnya. Kan ada sifat, ada yang disifati. Yang disifati itu, dia memberikan pengaruh kepada sifatnya. Artinya, sifat ini harus mengikuti yang disifati. Dari sisi harokat. Yang kedua dari sisi ma'rifah, nakiro. Artinya ini, Zaid, ini ma'rifah. Ini harus diperhatikan. Nanti dalam buat kalimat, itu yang diperhatikan selalu. Paham? Zaid ma'rifah. Oh, nanti sifatnya harus juga apa? Ma'rifah. Kalau diganti dengan rojul, ma'rifah atau nakiro rojul? Nakiro. Maka ini sifatnya harus nakiro atau ma'rifat tetap? Nakiro juga. Tidak boleh ada al. Jadi antum bilang, ja'a rojulun akilun. Ro'aitu rojulan akilan. Marartu bi rojulin akilin. Dipahami nih? Demikian pula yang terakhir dari sisi mudzakkar muannasnya. Laki-laki dan perempuan harus juga ikuti. Lihat. Zaidun laki-laki. Ya, maka ini al-akilu, lihat. Laki-laki juga. Kalau saya ganti Zaid dengan Maryam misalnya. Saya ganti Zaid dengan apa? Maryam. Apa antum bilang pada al-akil? Al-akila tu, tambahkan tu. Karena ini kan kata sifat ini. Sifat itu untuk membedakan mudzakkar dengan muannas, tambahkan saja ta marbuto. Anu bang, jadi harus sama. Namanya sifat ini semuanya ikut yang disifati. Kalau di nahwu dari sisi i'rabnya, kedudukannya, ropa-ropa, nasab-nasab, jer-jer. Paham kan? Dia ciri-cirinya harus sama. Ma'rifah, nakiro. Makanya nanti ada kaidah baca kitab. Kalau ada nakiro, kata nakiro, kemudian setelahnya juga ada nakiro, ya, maka ini yang kedua ini na'at. Karena kalau yang sama itu tiada lain, pasti na'at. Demikian pula kalau dia ma'rifah, na'at. Artinya ini bacaan yang kedua ikut yang pertama. Paham ini na'at? Paham betul? Betul? Yakin? Siapa yang belum paham? Sebelum saya lanjut. Pasti sudahnya yang disifati. Iya. Kan namanya sifat, nggak bisa mendahului yang disifati. Tanpa perantara. Iya. Jarang dia ada pakai perantara. Tapi bisa. Ada saatnya juga boleh. Boleh. Yaitu kalau jar majrur atau dhorob yang mengantara ini. Boleh. Karena orang Arab berluas-luas dalam dhorob dan jar majrur. Yang lainnya tidak boleh. Jadi misalnya gini, ja'a Zaidun, boleh di sini huruf jar dan jar majrur di sini. Misalnya, ja'a Zaidun, yang antum bilang atau dhorob amama, ja'a Zaidun indaka. Ja'a Zaidun indaka al-akilu. Boleh.
Tapi itu hanya berlaku pada dua keadaan. Dorob atau jar majrur. Dipahami ya? Asalnya tidak. Karena susunannya begini. Nakiro, ma'rifah. Dipahami naat? Siapa lagi yang ada pertanyaannya? Karena sudah selesai ini. Karena dia tidak repot dia. Karena dia tidak membahas penyakit. Karena penyakitnya masuk pada yang disifati. Bukan masuk pada sifat. Sifat itu hanya ikut kepada yang disifati. Sudah? Sudah? Siapa yang ada pertanyaan tentang naat? Baik. Yang disifati berupa jumlah, tidak bisa. Jumlah maksudnya jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah, tidak bisa. Jadi yang disifati itu tidak bisa berupa jumlah. Paham kan? Misalnya antum maunya begini, misalnya tak? Ja'a Zaidun al-akilu. Itu kan Za'ad Zaidun jumlah. Tapi al-akilu sifat untuk Zaid, bukan jumlahnya. Tah? Atau antum bilang begini, Zaidun qa'imun al-akilu. Atau Zaidun al-akilu qa'imun. Zaid yang berakal adalah berdiri. Kan Zaid mubtada. Al-akilu adalah na'at dari Zaid, na'at dari mubtada. Qa'imun adalah khobar. Entah itu yang tidak sifati jumlah. Paham kan? Apakah nanti itu bisa berulang? Bisa. Maksudnya bukan berulang judulnya. Apakah naat itu bisa berbilang? Bukan berulang, berbilang. Bisa. Karena satu orang itu bisa banyak sifatnya. Ya, misalnya, Ja'a Zaidun al-akilu al-alimu al-ghaniyul karimu al-fakiru al-miskinu. Taruh semuanya. Nah, Ja'a Mubar at-tawil. Iya kan? Iya kan? Ja'a Mubar at-tawil, al-ghani, al-muadzin, al-imam. Silakan. Iya. Mubar. Jadi naat itu bisa ta'addud. Ini bisa berbilang. Ta'addud artinya apa? Berbilang, jangan langsung. Baru bilang begitu. Paham kan? Jelas ini? Yang jelas, berapapun naatnya, 1000 naat harus ikut yang disifati sebelumnya. Dipahami ini? Pokoknya kalau ada kata menjadi naat, apa artinya naat, Wahyudin? Sifat. Berapapun dia harus ikut yang disifati. Sudah? Kenapa? Ada masalah? Tidak ada. Baik, kita baca. Bisa. Jadi ini juga. Jadi dia harus sama juga bilangannya. Kalau antum 2, ya sifatnya juga harus 2. Ini yang terakhir. Harus juga sesuai dengan jumlahnya. Misalnya gini, Ja'a Zaidani. Tidak boleh al-akilu. Harus apa? Al-akilani. Ja'a Zaiduna. Al-akiluna. Anda paham kan? Artinya kalau mutanna mudakar. Ikut juga dalam bilangan. Jelas ini? Kalau misalkan Ja'a Amun wa Zaidun, habis itu mau disifati kedua-duanya ini berapa? Tinggal buat 2. Ja'a Zaidun wa Amrun al-akilani. Mau lagi tambah mubad. Ja'a Zaidun wa Amrun wa mubad al-akiluna. 3 nama saja yang disifati dari 1. Misalnya, Ja'a Zaidun wa Amrun wa mubad. Yang berakal hanya Zaid. Jadi Ja'a Zaidun wa Amrun wa mubad al-akilu. Nah, kalau dia bilang begitu berarti seorang saja. Yang mana yang punya sifat? Hah? Ada yang mengatakan yang pertama, kan dia yang pertama disebut. Ada yang mengatakan yang terakhir, kan dia paling dekat. Nah, itu nanti cerita lain lagi. Sudah?
Baik, kita baca. An-na'atu. Ini di pengertian na'at, ana langsung sebutkan ciri-cirinya ya, bukan pengertian secara hakikatnya. Nanti di buku berikutnya insya Allah secara hakikat. Kalau di sini ana langsung kasih antum langsung definisinya, kan ini ringkasan. Langsung apa? Ciri-ciri dan syarat daripada na'at. Lihat an-na'atu, jadi yang pertama dari kata ikut adalah na'at. Apa itu na'at? An-na'atu huwa tabi. Ini kata kuncinya. Namanya na'at itu adalah tabi, pengikut. Jadi yang namanya na'at itu adalah apa? Pengikut. Lil man'ud. Pengikut terhadap yang disifati. Dia adalah pengikut terhadap yang disifati, yaitu sebelumnya. Fi rof'ihi, dalam hal rofa'nya. Yaitu rofa. Wa nasbihi, demikian pula dalam hal nasabnya. Ya kan? Nasab. Wa jarrihi, dalam hal jarnya. Jar. Wa ta'rifihi, di dalam hal ma'rifahnya. Wa tankirihi, demikian pula di dalam hal nakirohnya. Jadi ikut semuanya. Anda paham ini? Sudah paham itu? Paham itu? Alhamdulillah. Kan ini tentunya ringkasan pendek ini sebagai kunci pembuka saja untuk antum mengetahui apa itu na'at. Paham kan? Nanti di buku yang tinggi lagi lebih luas lagi. Iya. Lihat contoh. Silakan, ada pertanyaan umpama? Apakah nanti harus mengikuti terus subjek? Harus. Tapi tidak harus subjek umpama. Kan boleh dia objek. Lihat itu yang objek yang kedua umpama. Ra'aitu Zaidan al-Aqilah. Jadi dia mengikuti sebelumnya lebih umum, bukan hanya subjeknya, tapi juga objeknya. Bahkan dia ikut juga yang dijar umpama. Marartu bi Zaidin. Kan ini Zaidin bukan objek, bukan subjeknya. Paham kan? Dia dijar dengan bi. Dia juga ikut. Ya kan? Inilah dibilang kemarin juga Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allah kan dijar karena mudhaf ilaih. Karena kalau bismi dijar karena bi. Allahi adalah mudhafun ilaih. Ar-Rahmani. Kenapa? Na'at dari Allah. Sifatnya Allah Ar-Rahman. Nah, makanya Allah yang maha penyayang. Ar-Rahmani. Apa lagi ini? Ar-Rahimi. Terus Ar-Rahimi ini apa? Na'at juga. Inilah dibilang tadi. Na'at bisa berbilang. Dipahami ini? Alhamdulillah. Tinggal contoh sekarang. Lihat contohnya. Cuman di terjemahan kurang ya. Di dalam cetakan yang baru ini. Nggak tahu cetakan lama. Coba cetakan lama. Oh sama. Kurang juga ya. Iya. Kita buka saja. Setelahnya. Iya. Di Fajar cetakan lama malah ada semua ya. Kemarin hilang. Nggak tahu kenapa bisa hilang juga. Saya bingung. Saat keluar itu ternyata hilang. Maksudnya yang di terjemahannya. Di contoh Arabnya pas. Ada semua. Ada semua. Lihat metode contoh. Tapi ini yang paling penting. Kalau terjemahannya kan gampang. Yang paling penting ini contoh yang di Arabnya. Iya, lihat. Ja'a Zaidun, karena dulu anak tulis ini buku tidak ada Indonya. Hanya Arab saja. Tidak ada. Nanti pulang ke Indo baru ada terjemahannya. Supaya tidak repot lagi antum terjemah. Antum bisa pahami kan? Jadi dulu hanya ditulis di Arabnya saja. Iya, anak pakai ajar di Yaman dulu, Arabnya saja. Kemudian dipulang di Indo karena sibuk orang tulis artinya, jadi saya tambahkan lagi terjemahannya di bawah. Iya, paham kan? Jadi ini waktu dicetak, yang dicetakkan ini nggak tahu tiba-tiba hilang sendiri. Mungkin waktu teman kasih layout, finish, dia terhapus. Mungkin kadang nggak sengaja ketindis. Iya, saya nggak perhatikan. Lihat contoh, lihat. Ja'a Zaidun. Maka dibaca al-akilu. Perhatikan itu. Lihat. Rofa. Ma'rifah. Ra'aitu Zaidan. Al-akila. Lihat. Marartu bi Zaidin. Al-akili. Ja'a rojulun. Akilun. Lihat. Nakiro. Ra'aitu rojulan. Akilan. Marartu bi rojulin.
akilin. Paham ini kan? Ini semua mudzakkar. Ja'at Aisyatu. Ini muannas ini. Al-akilatu. Lihat sama. Muannas. Ra'aitu Aisyata al-akilata. Marartu bi Aisyata al-akilati. Kenapa beda itu? Karena Aisyata ismul ladzi lansarif. Kan yang penting sama-sama dijer. Alamat jernya boleh beda. Kalau ismul ladzi lansarif kan alamat jernya adalah dom. Hah? Oh, alhamdulillah. Fathah. Hampir. Ya. Al-akilati. Jadi al-akilah itu na'at. Kalau antum bertanya, kok beda harokatnya? Beda, karena beda alamat jer saja. Karena Aisyah alamat jernya fathah, karena ismul ladzi lansarif, nama perempuan. Sementara al-akilati bukan ismul ladzi lansarif. Makanya dijer dengan tanda kasroh. Ja'at imro'atun akilatun. Ro'aitu imro'atan akilatan. Marortu bimro'atin akilatin. Jelas itu? Jelas. Alhamdulillah. Baik, perhatikan lagi di papan. Itu contoh untuk satu-satu saja ya, anak contohkan. Nanti dibaca kitab insya Allah sangat banyak contohnya. Yang mengikut yang kedua. Yang mengikut ke sebelum yang kedua ya adalah al-atfu. Atau ini paling mudah ini, termudah sedunia. Atau kenapa ini paling mudah? Dia adalah kata yang mengikut kepada sebelumnya yang diciri-cirinya diantaranya oleh huruf atau. Diantaranya oleh huruf atau. Huruf atau itu ada 10. Saya contohkan dulu di papan 3 lah. Huruf atau itu adalah waw, wa, fa, summa. Summa. Kalau ada ini huruf, maka setelahnya ikut ke sebelumnya. Paham ini pernyataan? Misalnya gini. Ja'a Zaid. Dun. Wa. Ali. Paham ini? Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Wa. Fa. Ali. Marartu bi Zaidin summa ya summa Ali. Lihat. Ini contoh 3 nih. Ini paling mudah. Apa? Bukan sifat. Tapi pengikut yang mengikuti sebelumnya. Ciri-cirinya antara dia dengan yang dia ikuti oleh huruf A atau huruf atau pada 10 di buku dikasih semua. Contoh dulu 3 ini. Wow, huruf atau pertama. Ini wa contohnya. Ja'a Zaidun. Wa. Paham kan? Kalau ada begini pasti ini yang setelahnya waw ini ikut sebelum waw. Jadi Ja'a Zaidun wa Ali yun. Ada pahamin? Sama ini fa. Ra'aitu Zaidan fa Ali. Maka setelah fa ikut sebelum fa. Antum baca apa? Aliyan. Marartu bi Zaidin summa. Antum baca apa ini? Ali yin. Sama. Jazm juga. Sama. Misalnya antum bilang Zaidun lam yakum wa yakud. Antum baca apa? Yakudu udah udi lam yakum wa yak sukun juga. Paham gak ini? Ini keunggulannya huruf A atau setelah dia ikut kepada sebelumnya. Ciri-cirinya diantarai oleh huruf atau. Jadi antum tinggal hafal huruf atau itu saja.
Kalau antum sudah tahu dia ini adalah huruf ataf, maka setelah dia ikut kepada sebelumnya. Itu namanya pengikut. Paham ini? Paham ini? Siapa yang ada yang pertanyaan? Berarti ini sama dengan huruf jar jadinya. Tinggal hafal tahu huruf jarnya apa, antum akan tahu bacaannya. Ada pertanyaan? Maknanya? Kan ini maknanya dan. Huruf ataf itu maknanya dan. Waw ma'iyah maknanya bersama. Dan sudah anak kasih tahu dulu. Kapan wajib dinasab? Kalau setelah waw dan sebelum waw tidak bisa berserikat dalam melakukan pekerjaan. Begitu saja. Karena kalau bisa berserikat, waw ataf, bisa juga waw nasab. Sudah? Alhamdulillah. Lihat al-atf. Pengikut yang kedua adalah al-atfu. Ataf. Huwa tabi. Dia adalah pengikut. Alladhi yang yatawassatu menengahi, mengantarai bainahu antaranya wa baina matbu'ihi dan antara yang diikutinya ahadu hurufil ataf. Salah satu dari huruf ataf. Paham ini? Ya, diantaranya oleh salah satu dari huruf ataf. Berarti kita wajib tahu huruf ataf itu apa saja. Makanya langsung anak kasih tahu sebelum datang contohnya. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf ataf itu ada 10. Dan di kitab di atas memang cuma ada 10. Bahkan di kitab lebih tinggi lagi akan dikurangi lagi 1. Karena salah satu dari 10 ini diperselisihkan apakah ataf atau bukan. Jadi tidak ada tambahan lagi, ini saja. Ini saya. Huruf ataf itu ada 10. Apa itu? Yaitu al-waw, alfa, summa, au, am, imma, bal, la, lakin, hatta. Ya misalnya gini. Ja'a Zaidun la amr. Ja'a Zaidun la amr. Apa antum baca amr? Hah? Hah? Amrun. Iya kan? Ra'aitu Zaidan la amr. Antum baca apa? Amron. Marartu bi Zaidin la amr. Apa antum bilang? Hah? Seperti itu. Kan ini huruf A atau antum bisa paham ini? Saya cerita. Misal contoh. Ja'a Zaidun wa Yusufu ra'aitu Zaidan fa bakron marartu bi Zaidin thumma Khalidin Zaidun lam yakum bal yaku'ud. Lihat, ikut setelah bal. Karena bal ini juga termasuk siapa? Termasuk siapa? Huruf ataf. Jelas? Jelas? Yakin? Yakin? Alhamdulillah. Selesai. Sudah dulu tak? Hemat-hemat dulu. Iya kan? Besok lagi. Atau antum mau selesaikan hari ini? Hah? Iya, silakan. Bagaimana cara membedakan mau kosong sama apa? Kalau mau kosong kan di awal toh. Dia menjer. Iya, tidak ada sebelumnya. Wallahi. Ratinas tapi kan dia itu tadi. Dibilang kita tadi. Ya tawassat. Dia mengantarai. Nah, namanya mengantarai dari mana? Begitu. Sudah? Pada juga dipersyaratkan dia ma'rifah. Tidak ada. Itu hanya naat saja. Jadi pertanyaan apakah harus dipersyaratkan ma'rifah nakiro? Tidak. Itu berlaku pada naat. Dia tidak berlaku di sini di ataf. Boleh antum bilang gini. Ja'a Zaidun wa rajulun. Ja'a Zaidun wa rajulun wa mro'atun. Tidak harus juga mudakar. Tidak harus juga sama bilangannya. Boleh antum bilang Ja'a Zaidani wa rajulun. Yang penting sama-sama rofa. Dipahami kan? Jadi dia tidak beratur. Tidak beraturan. Yang penting itu intinya adalah ada di antaranya huruf atau. Beda dengan naat. Naat ada aturan tersendiri. Karena dia tidak ada perantara.
Kalau tidak terpenuhi syaratnya, maka tidak mungkin naat. Jangan tuh bilang gini, Zaidun qaim. Zaidun qaimun. Ini qaimun. Bisa nggak naat Zaid? Nggak bisa. Apa paling dia? Ya khobar. Kan khobar kan itu kan susunannya ma'rifah nakirah. Iya kan? Kan mubtada itu ma'rifah asalnya. Khobar itu nakirah. Jadi kalau beda jadi yang lain lagi irobnya. Sudah? Alhamdulillah. InsyaAllah besok baru 2 lagi. InsyaAllah. Dah? Ya enggak? Besok lah. Jangan hari ini.